Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah M dengan NIM 21090650017. Saya dari kelas A, Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengantar ekonomi Mikro 2. Semoga dapat bermanfaat bagi penonton sekalian. Baiklah, materi pertama yang akan kita bahas yaitu tentang perekonomian jangka panjang. Apa sih masalah ekonomi untuk masa jangka panjang? Pertumbuhan sama halnya seperti kendaraan. Ya, kendaraan butuh supir. Begitu pula dengan pertumbuhan. Pertumbuhan juga membutuhkan supir untuk menjalankan agar pertumbuhan ini dapat berjalan dengan baik. Lalu, masalah apa sajakah yang terdapat dalam masalah jangka panjang ekonomi makro? Apakah masih berkutat dengan masalah pembayaran neraca atau pengangguran? Tentu saja bukan. Mari kita langsung saja intip masalah jangka panjang sebagai berikut. Yang pertama, pertumbuhan penduduk meningkat. Kita tahu bahwa jumlah penduduk Indonesia termasuk padat. Pasalnya ada 200 juta lebih penduduk. Permasalahannya adalah laju angka melahirkan yang lebih tinggi. Padahal luas lahan tanah yang terbentang tidak bisa bertambah. Dampaknya, lahan akan menyempit, jumlah penduduk semakin tinggi. Ketika lahan berkurang, air, pohon, hutan, dan hasil alam akan semakin menipis. Sementara permintaan juga semakin tinggi. Tidak hanya berdampak pada itu saja, tetapi juga berdampak pada situasi atas kondisi lingkungan alam. Akibat lahan dan hutan diganti permukiman, maka memicu terjadinya bencana alam seperti banjir, pencemaran udara, pencemaran lingkungan, dan lain sebagainya. Tentu saja semua akan berpengaruh juga pada komoditas ekspor dan impor yang dapat ditawarkan ke negeri luar. Padahal ekonomi makro Indonesia mengandalkan kekayaan alam. Dan yang kedua yaitu permintaan produksi tinggi. Permintaan produksi tinggi, padahal kita mengalami keterbatasan dalam hal teknis produksi tersebut, di mana tingginya permintaan produksi dipengaruhi oleh tabungan masyarakat. Tabungan masyarakat berkaitan dengan tingkat pendapatan dan konsumsi. Jadi, apabila terjadi peningkatan kapasitas produksi, maka tabungan juga harus ditingkatkan. Itulah beberapa masalah umum yang terjadi untuk ekonomi dalam skala makro. Sebenarnya masih ada banyak permasalahan yang tidak dapat saya sebutkan semuanya di sini karena keterbatasan ruang. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, kita harus fokus pada 3 hal. Yang pertama, jumlah penduduk. Yang kedua, jumlah output barang dan jasa. Dan yang ketiga adalah dana investasi. Pembahasan kedua yang akan kita bahas yaitu tentang inflasi. Ya, inflasi bukan hal yang asing lagi bagi pembahasan ekonomi di Indonesia. Di dalam berita, inflasi menjadi topik yang hangat di bidang ekonomi. Inflasi adalah kondisi di mana terjadi peningkatan harga barang secara umum dan terus-menerus dalam waktu yang relatif lama. Inflasi dapat disebut sebagai suatu keadaan di mana terjadinya turunnya nilai mata uang. Nilai mata uang tersebut menurun akibat adanya kenaikan harga barang. Pada saat inflasi, harga-harga barang naik. Sebaliknya, ketika terjadi deflasi, harga barang menjadi turun. Tetapi harus diingat bahwa
pada waktu terjadinya inflasi maupun deflasi, tidak semua harga barang berubah dengan ragam dan arah yang sama. Adapun penyebab inflasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kelebihan permintaan. Yang kedua, kenaikan biaya produksi. Yang ketiga, percetakan uang baru oleh pemerintah. Dan yang keempat, lambatnya produksi barang tertentu. Yang kelima, sikap konsumen terhadap informasi kenaikan harga. Yang keenam, sikap produsen terhadap info kenaikan harga. Dan yang ketujuh, kebijakan pemerintah yang kurang tepat. Berikut adalah 3 kelompok yang memberikan teori penyebab timbulnya inflasi. Yang pertama, teori kuantitas, yang kedua, teori Keynes, dan yang ketiga adalah teori strukturalis. Berikut adalah jenis-jenis inflasi. Yang pertama, jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya. Yang kedua, jenis inflasi berdasarkan penyebab awal. Yang ketiga, jenis inflasi berdasarkan asal inflasi. Adapun cara mengatasi inflasi yaitu dengan melalui kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan real. Salah satu dampak inflasi dapat kita lihat bagi pemilik pendapatan tetap dan tidak tetap. Bagi yang memiliki pendapatan tetap, inflasi sangat merugikan. Sebaliknya, orang yang mengandalkan pendapatan berdasarkan keuntungan, seperti pengusaha, dia tidak dirugikan dengan adanya inflasi. Begitu juga dengan pegawai yang bekerja di perusahaan dengan gaji mengikuti tingkat inflasi. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang peran ilmu ekonomi dalam mengatasi kemiskinan. Ya, pertanyaan muncul, apakah kemiskinan harus diperangi? Iya, tentu saja. Kemiskinan harus diperangi karena menjadi masalah besar suatu negara apabila ingin maju. Karena jika rakyatnya miskin, maka gerak laju pertumbuhan akan menurun bagi suatu negara. Menurut negara Amerika, salah satu penyebab kemiskinan adalah adanya rasa malas. Nah, kita sebagai masyarakat harus berusaha untuk keluar dari lingkaran setan kemiskinan, di mana lingkaran setan kemiskinan ini ialah satu, sumber daya manusia rendah. Nah, apabila sumber daya manusia ini rendah, tentu saja akan mempengaruhi tingkat produktivitas, sehingga tingkat produktivitas ini akan menurun atau tingkat produktivitas rendah. Apabila tingkat produktivitas menjadi rendah, maka otomatis pendapatan juga akan rendah. Nah, apabila pendapatan sudah rendah, maka otomatis juga akan mempengaruhi tingkat pendidikan menjadi rendah. Inilah lingkaran setan yang benar-benar harus kita lawan agar kita bisa keluar dari lingkaran setan ini. Ada 3 penyebab kemiskinan. Yang pertama, natural. Natural di mana kemiskinan ini disebabkan oleh kondisi fisik atau bisa dikatakan cacat sejak lahir. Nah, penyebab yang kedua yaitu secara kultural, di mana penyebab ini di mana pola pikir yang cenderung menerima kemiskinan sebagai suatu nasib secara turun-temurun. Nah, penyebab yang terakhir yaitu secara struktural, di mana kemiskinan yang disebabkan oleh adanya kebijakan pemerintah yang kurang tepat. Ilmu ekonomi sangat berperan besar dalam mengatasi berbagai masalah dalam kehidupan,
Kemiskinan adalah salah satunya yang bisa diselesaikan dengan ilmu ekonomi. Pembahasan kita selanjutnya yaitu tentang sejarah pemikiran ekonomi dalam perspektif makro. Secara filosofis. Nah, dalam filosofis ini pertama kali ada kata ekonomi, di mana secara bahasa ekonomi berasal dari kata oikos dan nomos, yang artinya aturan rumah tangga. Jadi ekonomi adalah suatu kegiatan yang terkait dengan pengaturan rumah tangga. Ada beberapa pendapat mengenai ekonomi. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa ekonomi adalah tentang bagaimana suatu ilmu tentang bagaimana menggunakan sumber daya yang terbatas untuk kebutuhan yang tidak terbatas. Pendapat yang lain pun mengatakan bahwa ekonomi itu tentang bagaimana strategi alokasi sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, menurut Plato, ia mengemukakan berbagai teori pembagian kerja yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Ada 3 hal utama menurutnya, yaitu pengatur, tentara, dan pekerja. Menurut Aristoteles sendiri, bahwa proses ekonomi dialokasikan secara tukar-menukar, secara merkantilis. Pada era ini berkembang era perdagangan. Ada beberapa pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa untuk menciptakan perekonomian yang baik, yang harus dilakukan adalah tidak mengekspor hasil pertanian dan bahan baku, tidak mengekspor emas dan perak. Lalu bagaimana kita membuat suatu usaha yang baru? Emigrasi no dan yes, bahwa sebaiknya penduduk dalam negeri tidak meninggalkan negeri dan lebih baik mengimpor dari luar negeri berkaitan dengan tenaga kerja yang bisa bekerja. Dalam pandangan merkantilis diupayakan untuk bagaimana memperluas sumber bahan baku itu, yaitu dengan memperluas rempah-rempah. Secara fisiografis, di mana menurut salah satu pendapat mengatakan bahwa jika kita ingin sejahtera, maka kita harus kembali ke alam, karena alam merupakan sumber kemakmuran bagi manusia. Maka jika kita ingin sejahtera, maka kita sebaiknya menguasai kegiatan pertanian. Materi terakhir yang akan saya bahas yaitu tentang pertumbuhan dan pembangunan. Sebelum kita membahas ke pembahasan selanjutnya, kita harus mengetahui perbedaan dari pertumbuhan dan pembangunan. Pertumbuhan merupakan suatu peningkatan hasil produksi barang dari tahun ke tahun. Sedangkan untuk pembangunan sendiri merupakan peningkatan akan kualitas produksi, kesejahteraan, dan perubahan pola ekonomi yang digunakan oleh masyarakat. Berbicara tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, tidak luput dari pembahasan akan pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita merupakan besarnya pendapatan rata-rata penduduk di dalam suatu negara, di mana hasil pendapatannya itu didapatkan dari hasil pembagian antara pendapatan nasional dengan jumlah penduduk. Adapun ciri umum suatu negara mengalami pertumbuhan ekonomi, di antaranya yaitu yang pertama, peningkatan GNP dan pendapatan per kapita. Yang kedua, terjadinya peningkatan di investasi potensial.
Yang ketiga adalah ditemukannya sumber produktif dan dapat didaya gunakan. Adapun ciri umum suatu negara mengalami pertumbuhan, ada 4 ciri umum, yaitu yang pertama, peningkatan GNP, pendapatan per kapita, dan terjadinya pemerataan. Yang kedua adalah perubahan akan struktur ekonomi suatu negara. Yang ketiga, pertumbuhan disertai dengan pemerataan. Yang keempat, bertumbuhnya atau berkembangnya inovasi dan teknologi baru. Faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan di negara berkembang seperti negara kita ini, Indonesia, ialah yang pertama, sumber daya manusia, yang kedua, sumber daya alam, yang ketiga, modal, dan yang keempat, teknologi. Pembangunan selain berdampak positif, ternyata juga dapat berdampak negatif, di mana apabila terjadi pertumbuhan penduduk yang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi, maka akan menimbulkan ancaman bagi suatu negara. Sekian materi yang dapat saya sekiranya sampaikan pada video kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi penonton sekalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.